Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat podcast untuk mengajukan tugas akhir semester kami yang berjudul pengembangan daerah baru, yaitu Kabupaten Lombok Selatan. Baiklah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber dengan nama Ragila Lahya dengan NIM 2526 1051. Perkenalkan, saya Andika Ramadhani dengan NIM 2526 1033. Kenalkan, nama saya Lalu Bayu Aditya Pratama, NIM 2526 1021 sebagai kos. Perkenalkan, saya Muhammad Daniel Ilham, NIM 2526 1028 sebagai host. Saya Ihyal Maesania, NIM 2526 1004 sebagai host. Saya Pinkan sebagai narasumber dengan NIM 2526 1024. Saya Hendra Kedan Saputra dengan NIM 2526 1017 narasumber. Saya Khairul Azwa dengan NIM 2526 1044 sebagai narasumber. Audiens, damn. Saya Dimas Bagus Prayuda dengan NIM 2526 1003 sebagai audiens. Baik, saya Adit Hadista dengan NIM 2526 1043 sebagai audiens. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan podcast yang bertopik pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Lombok Selatan. Nah, di sini kita mempunyai narasumber. Nah, narasumbernya dipersilahkan masuk. Ada narasumber pro dan kontra. Dipersilahkan masuk. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang pembentukan daerah otonomi baru Lombok Selatan. Menurut Anda, apa asal-usul pemerintah mengajukan daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Lombok Selatan? Jadi di sini tuh asal usulnya itu dari masyarakat ya, yaitu aspirasi dari masyarakat yang menyalurkan ke pemerintah, karena mereka tuh merasa bahwa pembangunan di daerah terpencil sana tidak merata. Jadi mereka memilih untuk memberikan saluran untuk melakukan pembentukan daerah baru, karena kabupaten yang sekarang terlalu berpusat kepada induk kabupatennya, yaitu di Selong, Lombok Timur. Tetapi kan di sana ada moratorium pemerintah pusat, yaitu pemerintah masih menghentikan pembukaan daerah otonomi baru karena banyak daerah hasil pemekaran sebelumnya belum menunjukkan kinerja baik, dan juga kekhawatiran membebani anggaran, kemampuan ekonomi daerah, risiko konflik wilayah dan aset, serta prioritas pembangunan. Jadi asal-usulnya bukan karena menolak pembangunan, tetapi lebih karena kekhawatiran terhadap kesiapan daerah, beban anggaran, dan efektivitas pemekaran. Nah, di sini saya mau bertanya atau mau meminta pendapat. Banyak pihak yang beranggapan bahwa pemekaran daerah hanya menambah birokrasi. Nah, bagaimana menjawab pandangan orang-orang atau masyarakat tentang pemekaran daerah di Lombok Selatan ini? Memang pembentukan otonomi baru ini akan menambah birokrasi, ya, seperti lembaga bupati, DPR, dinas-dinas, dan lembaga lainnya. Tapi kan ini juga bertujuan untuk memberikan kualitas yang baik bagi pembentukan otonomi baru tersebut. Bahkan udah itu aja dari saya. Nah, di sini apakah ada tanggapan dari tim kontra atau gimana? Ada. Jadi, rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan itu beranggapan bahwa pemekaran wilayah belum menjadi kebutuhan yang mendesak karena pembangunan masih dapat ditingkatkan tanpa membentuk daerah otonom baru. Selain itu, pembentukan kabupaten baru dinilai akan membebani anggaran negara akibat tingginya biaya pembangunan infrastruktur, pemerintahan, dan operasional birokrasi.
Sebagian pihak juga khawatir daerah baru belum mampu mandiri secara ekonomi sehingga masih bergantung pada dana pemerintah pusat. Di samping itu, pemekaran berpotensi menimbulkan konflik mengenai batas wilayah, pembagian aset, dan penentuan ibu kota kabupaten. Ada pula anggapan bahwa usulan pemekaran lebih didorong oleh kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan sebagian masyarakat menilai perlu dilakukan kajian yang matang agar pembentukan Kabupaten Lombok Selatan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oh, jadi itu ya yang membuat pembentukan otonomi di Jeddah. Banyak juga ya pertimbangannya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, dari kapan sih membuat pembentukan otonomi baru daerah Lombok Selatan itu? Dan kapan rencana akan terjadi pembuatannya? Pengajiannya sudah dari tahun 2010, tetapi hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan tersebut. Pembentukan daerah baru ini belum pasti ya, kayak hubungan karya. Aduh, yang nonton nih. Nah, untuk audiens ada yang ingin ditanyakan atau ada pendapat lain selain dari narasumbernya? Coba. Jadi kan kalian membahas tentang moratorium. Jika moratorium dicabut sejauh mana kesiapan Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonomi baru. Berdasarkan menurut saya ini sudah mendapatkan izin mulai dari persetujuan pemerintahan daerah, DPRD hingga dokumen administrasi yang telah diajukan kepada pemerintah pusat. Mungkin juga ada pembangunan baru. Nah, dari narasumber tetangga nih ada pendapat lain nggak? Ada. Coba, apa pendapatnya? Pendapat saya itu berdasarkan berbagai dokumen dan kajian di Kabupaten Lombok Selatan telah memenuhi sebagian persyaratan besar layakan dari persetujuan pemerintah daerah, DPR dan dokumen administrasi yang telah diajukan kepada pemerintah pusat. Alasan utamanya saat ini bukan lagi persoalan kelengkapan syarat, melainkan kebijakan moratorium. Baiklah, dari saya. Baiklah, untuk audiens selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Ada Mas. Silakan audiens. Baik, untuk kedua narasumber di sini saya bertanya, apa sih pesan yang perlu dipahami kita sebagai masyarakat mengenai proses pembentukan daerah otonomi baru di Lombok Selatan di Indonesia Barat? Baik, kita Jadi di sini tuh masyarakat juga harus memahami bahwa pembentukan daerah itu tidak semudah itu, memiliki berbagai perjalanan sulit seperti meminta izin, administrasi dan berbagai persetujuan lainnya juga. Jadi itu yang perlu pemerintah himbau untuk masyarakat agar tidak terlalu berharap pembentukan daerah baru itu terjadi dengan cepat. Nah, di sini apakah ada pendapat lain dari narasumber yang di sebelah sini atau gimana? Sepertinya pendapat saya sama seperti narasumber yang sebelah, karena Kabupaten itu mirip dan tidak banyak wilayah. Baiklah, sekian terima kasih. Untuk audiens selanjutnya apakah ada mau ditanyain atau gimana? Baik, di sini saya akan bertanya, kan Kabupaten Lombok Selatan ini masih direncanakan. Apa dampak ekonomi yang diharapkan apabila Kabupaten Lombok Selatan resmi terbentuk? Baik, itu jawaban saya. Mohon dijawab. Baik, itu pertanyaan saya, mohon dijawab. Maaf. Untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh narasumber yang di sebelah sini. Kita persilahkan.
Menurut pendapat saya, pembentukan kabupaten baru diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, memperluas layanan publik, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM karena kebijakan pembangunan menjadi lebih fokus pada wilayah tersebut. Ini kan udah dijawab di pertanyaannya sama narasumber kita nih. Puas nggak sama jawabannya? Nah, dari jawaban mereka kan ada dampak negatif sama positifnya. Nah, menurut kalian nih, perlu nggak sih pembentukan otonomi baru Kabupaten Lombok Selatan itu? Atau gimana? Kita bertiga memiliki pendapat yang tidak terlalu peduli karena kabupaten baru bukan jaminan masyarakat akan langsung sejahtera. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mengelola daerah tersebut setelah terbentuk tanpa tata kelola yang baik. Pemekaran hanya akan menambah birokrasi dan membebani anggaran negara. Jadi menurut kita bertiga ini kita tidak terlalu peduli. Yang penting masyarakat sejahtera. Baik, begitu pendapat kita. Betul, teman kita. Keluarkan, Pak. Pendapat dari kami mengkritik boleh, asal niatnya bukan baju bareng. Jangan cuma ganti baju, tapi isi dompet rakyat juga harus diganti. Nah, untuk narasumber yang di sebelah sini apakah ada pendapat lagi atau gimana? Saya pendapat. Nah, silakan. Menurut saya sih saya ingin melihat seberapa jauh sih perkembangan daerah otonomi baru ini yaitu Lombok Selatan. Dikarenakan saya ingin melihat perkembangan pemerintah dengan mengelola Kabupaten Lombok Selatan tersebut, apakah akan mensejahterakan rakyat atau tidak. Dikarenakan banyaknya tanggapan masyarakat atau keluhan masyarakat yang tidak sampai ke pemerintah. Oleh karena itu saya ingin sebagai perwakilan masyarakat, saya ingin mendoakan agar pemekaran yang baru di Lombok Selatan itu dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat mencerahkan rakyat agar tidak sengsara di masa depan. Baiklah, sekian dari saya.